Mohon izin kembali buat teman-teman, saya Hendra mau sharing terkait dengan satu topik yang cukup menarik menurut saya, berkaitan dengan Atomic Design Methodology for Mobile Design System with Flutter. Ya, sebelumnya terima kasih sudah join setia ya di setiap webinarnya. Pada teman-teman yang sudah join dan baru join juga, selamat datang. Mudah-mudahan nanti setelah materi ada banyak diskusi yang bisa kita bangun di sini ya. Nah, dalam kesempatan ini juga terima kasih buat SK Academy yang telah memberikan kesempatan juga untuk bisa sharing di forum ini ya. Tuh. Baik, hari ini topik kita ini Atomic Design Methodology. Oke, ya. Apa yang nanti akan kita diskusikan? Seperti biasa saya nanti perkenalan lagi, mungkin ada yang baru join, belum tahu siapa saya. Terus nanti saya akan bahas desain sistem secara umum, kemudian masuk ke apa sih yang disebut dengan atomic design itu, dan apa hubungannya dengan desain sistem, dan nanti bagaimana sih penerapannya, kira-kira ya implementasinya untuk teknologi Flutter ini gitu ya. Nah, ini mungkin topik yang nanti akan kita bahas. Feel free nanti teman-teman yang mungkin di sela-sela penjelasan ada yang mau ditanyakan, yang ada yang mau disanggah juga dipotong aja nggak apa-apa. Ya, kita discuss santai aja ya gitu. Oke, saya perkenalan dulu sebentar. Nama saya Hendra Kurniawan dari PT Java Computer Indonesia sebagai programmer analis ya. Kurang lebih selama 5 tahun. Terakhir ada beberapa teknologi yang saya kuasai seperti Oracle, React.js, Python, Django, MongoDB, dan 2 tahun terakhir itu fokus di mobile apps, ya, khususnya dengan menggunakan teknologi Flutter. Gitu. Juga dalam setiap pengembangannya, saya dan tim itu menggunakan metodologi agile, gitu ya, instead of waterfall, ya, karena kita butuh sesuatu yang apa? Kita terakhir itu bangun beberapa aplikasi itu belum stable requirement-nya, tapi kita tetap harus development. Nah, Agile ini salah satu media untuk kita tetap bisa terus development tanpa nunggu requirement yang jelas gitu ya. Kemudian aktif di komunitas mobile developer juga seperti Flutter Indonesia, kemudian Fugi, dan ada di Code with Andrea ya, ini salah satu forum luar karena saya join di course-nya beliau gitu ya, beliau Andrea. Kemudian Flutter Dev-nya juga di Discord, dan Riverpod juga ada di Discord gitu. Kemudian di sela-sela kerja saya juga pernah berkesempatan untuk menjadi trainer di internal kantor ya, untuk ngajarin Flutter di salah satu tim kantor juga, salah satu tim di PT Suritani ya. Terus juga pernah pembicara untuk topik mobile apps development dalam kegiatan PPK ya. Ada program BINUS dari program magang dari BINUS bekerjasama dengan Java gitu ya. Nah, itu mungkin. Terus anak-anak saya, Bapak dari 3 anak. Soalnya gimana? Oke. Itu perkenalan singkat dari saya. Sore ini agak panas, jadi di ruangannya agak
butuh dilap terus ya keringatnya. Anyway, kita masuk ke pembahasan. Eh, Sebelumnya mungkin saya mau cerita dulu ya bahwa kenapa saya ambil topik ini ya. Karena sudah hampir 3 tahun nih ya, 2 sampai 3 tahun ini saya ngembangin aplikasi Flutter ya khususnya ya. Dan beberapa software itu saya rasa pada saat khususnya membangun sebuah UI itu banyak coding atau banyak komponen yang sebenarnya kita bisa reuse ya, kita bisa gunakan kembali seperti ada card, kemudian search text dan lain-lain yang sebenarnya bisa kita buat kembali. Dan yang terlebih lagi adalah uh, aplikasi yang kita buat itu sebenarnya harusnya unik ya. Unik itu dalam arti kata, oh aplikasi kantor saya misalkan Java itu mestinya punya desain card yang unik, warna, color tone yang unik gitu. Nah, kalau implementasinya itu yang terakhir saya rasakan itu adalah pada ini sebenarnya saya juga belum di kantor itu belum mengimplementasikan desain sistem secara perfect ya. Tapi kita baru mau mulai juga gitu, mau implementasi secara perlahan gitu ya. Dengan desain sistem itu yang saya pahami harusnya nanti kita punya satu guidance sehingga kita bisa konsisten ya dalam membangun sebuah aplikasi pada umumnya gitu. Nah, ini nanti kita bahas terkait dengan hal tersebut. Nah, apa itu desain sistem? Design system is a set of standards to manage design at scale by reducing redundancy while creating a shared language and visual consistency across different pages and channels. Ya. Ini penjelasan dari Teresa Fessendens di tahun 2021. Ya. Jadi sebuah set of standard dalam manage desainnya. Nanti kita coba lihat penjelasan selanjutnya. Kalau kita lihat kalimat yang tadi, itu ada kalimat standar ya. Konsistensi, kemudian ada redundancy, sama scale. Ya. Nah, kalau kita pahami bahwa sebenarnya desain sistem itu sebenarnya guidance atau arahan gimana caranya supaya apa yang kita lakukan itu memiliki standar, konsisten, minim pengulangan, ya, kemudian bisa dengan mudah di scale, ya. Di scale tuh dikembangkan lah intinya gitu. Nah, arahan atau guideline ini nantinya harus kita follow untuk semua tim agar apa yang kita lakukan, agar apa yang tim lakukan itu memiliki standarisasi, konsistensi yang baik sehingga pada saat somehow kita mau memperbesar ya sistem itu atau sebuah apa namanya aplikasi ya kita bisa bilang ya itu dapat dengan mudah karena kita punya standar gitu ya. Nah, mungkin ide awalnya seperti itu. Nah, kalau bicara desain sistem itu sebenarnya mengarah ke UI juga ya sebenarnya. Tapi bukan. Halo cek, saya offin video aja ya. Ini kayaknya lagi bermasalah banget nih internet saya. Mohon maaf sebelumnya. Halo teman-teman, udah bisa lihat lagi ya? Udah bisa nyimak lagi kan? Kari udah bisa kelihatan lagi? Oke, thank you Bu Buaya. Tadi saya balik lagi Google Material Design System sama Apple Human Interface Guideline. Ini dua desain sistem yang saat ini famous atau kita kenal ya. Kalau Google Material kita udah tahu material desain seperti ini. Nah, ini salah satu contoh desain sistem dengan standarisasi yang apa namanya? Standarisasi yang sudah seluruh dunia tahu pakai gitu ya dari segi komponen, bikin card segala macam. Sama Apple Human Interface.
Nah, ini juga guideline dalam membangun aplikasi yang berbasis iOS, seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, kita memang harus ya bikin desain sistem kita sendiri. Oh ya, dalam kapasitas mungkin organisasi kita sendiri, ya kan, kita pengen kan bahwa aplikasi kita itu nggak aplikasi yang sejuta umat gitu ya, sama semuanya material segala macam. Nah, kita pengen ada uniqueness di sana. Nah, gimana caranya? Ya, kita harus follow atau mengimplementasi dari desain sistem ini sendiri, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk mengimplementasikannya, gitu ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa mengimplementasi desain sistem ini? Nah, salah satu caranya yaitu dengan metodologi yang dikembangkan oleh Brad Frost, namanya Atomic Design Methodology, gitu ya. Nah, ini awal mula dikembangkan atau dikenalkan oleh Brad Frost, salah satu desainer web designer dan developer juga dia, mengenalkan metodologi ini, gitu ya. Apa ini? Metodologi apa? Nah, teman-teman mungkin nanti bisa cek juga secara detail di link yang ada di deskripsi ini ya. Nah, apa atomic design metodologi ini? Gitu ya. Apa itu atom, molecules, organisms, templates, dan page itu tuh apa? Gitu ya. Nah, menurut Brad Frost, atomic design adalah details all that goes into creating and maintaining robust design system. Jadi membuat apa namanya konsep ya, konsep bagaimana kita mengcreating sebuah desain sistem yang cepat gitu ya, dengan high quality tentu saja, dan UI yang konsisten gitu ya. Lebih lagi dia bilang methodology for thinking out our UIs as a thoughtful hierarchies discusses the qualities of effective pattern library and showcase techniques to transform your team's design and development workflow. Jadi sebuah metodologi eh, apa namanya berkaitan dengan hierarki ya, pemahaman hierarki kita untuk bisa menciptakan sebuah pola ya, pola mendesain ya. Kalau dia pola mendesain atau berpikir secara sistematis gitu ya. Nah, kita coba gali satu persatu ya. Nah, atomic design ini tuh juga ya disebut bukan apa ya linear proses juga ya, tapi sebagai mental model ya. Jadi cara berpikir bagaimana kita bisa apa ya memikirkan sesuatu dari hal yang kecil ya, dari hal yang eh, tidak bisa dipecah lagi menjadi sesuatu yang kompleks. Kurang lebih seperti itu ya pada intinya. Nah, Brad Frost ini tuh terinspirasi dari unsur kimia ya, atau konsep di pelajaran kimia ya. Kita kenal ada namanya atom. Ya, atom ini tuh adalah bagian terkecil dari sebuah apa ya, eh, sebuah organisme ya, bisa dibilang seperti itu, yang nggak bisa dipecah lagi ya. Nah, atom ini kalau di segi UI itu eh, building blocks atau bagian dari user interface itu yang sebenarnya dia udah bagian terkecilnya, seperti label, input, ya text input, kemudian ada tombol dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau berhubungan dengan UI. Nah, misalkan kita tahu ada di apa namanya ada label search gitu ya. Kemudian ada input teks buat keyword, sama ada button. Nah, ini contoh dari atom gitu ya.
Kemudian ada lagi molecules. Molecules adalah group of two or more atoms ya. Jadi dia gabungan dari beberapa atom ya, dua atau beberapa atom yang membentuk menjadi satu sebuah molekul yang teridentifikasi yang sebenarnya mungkin bisa dipecah lagi gitu ya, tapi dia menjadi satu grup gitu. Nah, kalau di interface itu contoh simpelnya adalah search gitu ya, molecule search, dimana kalau yang tadi kita tahu ada label input sama search, ini kita gabung menjadi sebuah molecule search function ya, satu komponen ya, bisa dibilang juga ini sebuah komponen gitu, adalah gabungan dari label input sama button search ini gitu. Ini molekul contohnya. Kemudian ada organism. Organism ini single individual or being, di mana dia cannot survive without a parts ya, as a parts cannot survive without organism. Jadi udah agak lebih kompleks nih ya susunannya ya. Kalau di UI biasanya organism itu bisa kita analogikan atau diimplementasikan sebagai header ya, footer dan sebagainya ya. Jadi kalau tadi ada molecule search tadi ya, ini menjadi satu header ya, header dalam sebuah UI gitu. Kemudian ada templates. Nah, yang tadi istilah-istilah kimia udah lewat. Ini bagian yang dari bagian untuk UI itu sendiri. Di templates ini adalah sebenarnya building blocks ya, atau semacam blueprintnya lah ya. Nah, kalau di React.js itu biasa disebut komponen. Kalau di kita atau di Flutter itu bisa disebut sebagai widget ya. Kalau kita tahu kan widget itu ada card itu terdiri dari ada apa, shadow-nya, ada child-nya dan sebagainya ya. Nah, tadi kalau header tadi kita implementkan templates, nah dia mungkin seperti ini ya. Jadi udah kayak frame-frame-nya lah gitu, yang sebenarnya dia nantinya cikal bakal untuk kita masukkan konten gitu ya. Gitu. Nah, fokusnya adalah di struktur ya, belum menjadi final dari konten itu sendiri gitu ya. Nah, tapi kita bisa define, oh nantinya ini bakal menjadi image ya, ada karakter, kemudian panjang karakternya berapa. Nah, itu kita define di sana gitu. Contohnya seperti ini juga template ya. Dan yang terakhir adalah page ya. Page are specific instance of template that show what a UI looks like with a real representative content in place. Dan ini udah objeknya, udah konten finalnya yang nanti terisi dengan konten-konten kita gitu. Sehingga kalau tadi kita punya templates, nah page itu ya isinya ya, isinya apa, nanti teksnya gimana, copyrightnya gimana, seperti itu. Nah, sebenarnya itu ya konsep dari atomic design. Oke, jadi idenya seperti itu. Mungkin bisa kebayang ya bahwa kalau kita mungkin yang sudah pernah nyoba Flutter atau React.js ya, pendekatan development-nya kan menggunakan komponen atau widgets ya, di mana mereka tuh sebenarnya berdiri sendiri gitu ya. Nah, itu kalau kita mungkin pahami sangat cocok dengan metodologi Atomic ini ya. Pada saat nanti kita mau bikin sebuah halaman, pastinya kita akan pecah-pecah dulu komponen-komponen terkecilnya supaya kita bisa manage seperti itu. Nah, gimana mengimplementasikan Atomic Design ini di Flutter? Nah, ini mungkin yang core dari pembahasan kita juga salah satunya. Nah,
mungkin saya nggak bahas terlalu banyak dulu, ngelebar dulu. Dari 4 hal ini aja kita sudah bisa harusnya menerapkan konsep atomic design methodology untuk pengembangan aplikasi apa namanya di aplikasi khususnya menggunakan Flutter ya gitu. Nah, kalau kita mungkin pahami adalah bahwa satuan terkecil dari aplikasi kita itu sebenarnya kalau diekstrak itu ada sebenarnya warna ya, pewarnaan, typography, dimensions sama icon ya. Mungkin nanti ada banyak lagi yang bisa apa diekstrak lagi itu masing-masing dari kita bisa mengembangkan sendiri. Nah, kalau kita cek di sini di material design 3 ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di material desain ini udah ada mungkin di sini tadi molekul ya komponen di sini udah ada contoh-contohnya tapi di sini atomnya mungkin bisa kita lihat ada color typography terus nanti ada dimension itu mungkin berkaitan dengan apa ukuran ya ukuran-ukuran kayak font size segala macam itu juga kita bisa ekstrak gitu. Nah ini contohnya seperti itu. Nah kita bahas satu-satu ya colors typography dimension sama icon. Ini saya coba langsung implementasikan di project Flutter aja. Kalau teman-teman mau apa mengimplementasikan tadi atomic design ini, pada saat mendefine sebuah color ya coloring itu teman-teman bisa buat kelasnya ya. Satu kelas namanya mungkin app color atau my color segala macam. Itu kita buat satu kelas dan kita pull semua color color data ya kalau nggak salah ya. Ini kita bisa tempel di sini atau buat di sini. Contohnya nih primary nih. Primary color saya buat hexnya adalah FF064E66 dan sebagainya. Nah, ini saya namakan jadi primary, terus ada black, ada secondary, secondary varian dan sebagainya. Nah, ini instead of kita definisikan color red, color apa dengan hexanya di dalam halaman kita bisa masukkan ke dalam kelas sendiri ya untuk kita nanti bisa panggil berulang-ulang di sana gitu. Nah, ini untuk color. Typography. Sorry, saya kasih contoh aja langsung penerapannya di di codingan Flutter-nya. Di sini saya punya app color ya. Terus saya punya halaman home ini di sebelah sini. Ya. Terus saya pergi ke home screen saya ya. Katakanlah di sini app bar-nya saya background-nya mau saya kasih color dari nah kalau biasanya kan kita misalkan nggak menerapkan tadi atomic kita panggil aja colors-nya yang bawaannya apa namanya material ya atau flutter-nya. Jadi colors-nya red gini. Nah, jadi kan. Tapi instead of kita melakukan ini, kita bisa panggil kelas app color kita yang kita udah define tadi ya. Primary misalkan. Kita import. Nah, jadi somehow primary ini kita mau rubah di kemudian hari, misalkan jadi warna yang berbeda, agak-agak biru gini misalkan. Ya udah satu tempat aja, semua halaman nanti akan terpengaruh gitu ya. Contoh nih atom screen saya juga saya kasih backgroundnya dengan background app color saya yang tadi primary. Nah gitu. Jadi saya nggak ngerubah di dua tempat, saya ngerubah di satu tempat aja gitu. Primary saya rubah lagi mungkin ke warna awal. Nah, berubah semuanya gitu ya. Dan bahkan mungkin kalau teman-teman ekstrak material app-nya si Flutter ini juga kita bisa lakukan juga ya perubahan di satu tempat ini gitu. Nah, itu bagian dari
color ya. Saya balik lagi ke PPT. Terus yang kedua masalah typography. Nah, kita bisa buat tipe-tipe typography berdasarkan apa namanya ukurannya juga ya. Kita define dulu typography heading 1 itu ukurannya 16. Nah, ini SP saya pakai screen util ya buat responsive package di Flutter buat responsive. 16 SP gitu ya. Nanti kalau heading body 2 tuh berapa? Kita coba cek ya codingannya. Contohnya di sini typography. Nah, saya punya text heading 1 ya. Text heading 1 tuh 96 SP. Letter spacingnya sekian. Nah, kita bisa define di satu tempat ini. Ya. Sehingga somehow kita mau implementasi gampang. Kita tinggal panggil aja di sini. Ya. Text heading 1. Selamat datang. Kita import. Refresh. Nah, ini karena pakai grid. Prosesnya 1 aja coba. Nah, ini selamat dat. Text heading 2 tinggal panggil aja text heading 2. Import 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita bisa reuse. Ya, ini mungkin yang disebut dengan reusable widget ya. Nah, seperti itu. Tapi konsepnya adalah kita pull di satu kelas ini yang kita bisa reuse. Instead of kita buat teks berulang kali ya, yang sebenarnya sama gitu. Kita buat lagi sebenarnya. Kita bikinnya satu. Nah, ini dengan Flutter ini udah enak seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa membuat serangkaian tipografi yang sesuai dengan aplikasi teman-teman. Tapi konsepnya adalah kita satukan di dalam satu atom ya, atomik ini yaitu tipografi. Kemudian dimension. Nah, dimensi ini juga salah satu yang kadang kita juga capek ya, berulang kali nulis gitu. Nah, kita bisa bikin tuh app size-nya gitu ya. Kita satuin dalam satu kelas app size gitu. Terus kita terjemahkan L itu apa, M itu berapa. Sebentar. Kemudian itu di belakang di kursi. Kemudian XXL berapa dan sebagainya. Ini bisa langsung aja dipakai gitu. Kita sendiriin terus kita panggil. Sama di sini saya juga udah buat misalkan di halaman tadi juga kita bikin satu kontainer. Width-nya kita ambil app size kita. Large gitu kan. Child-nya mungkin kita kasih teks saja. Ini app size L. Color-nya kita ambil dari app color kita. Misalkan ada apa sih? Background lah katakanlah ya. Nah, nanti width-nya ini. Kalau kita panggil satu lagi misalkan ya XXS ya, XS background-nya primary misalkan. Itu kan pasti akan beda ya. Ininya apa
width-nya. Mungkin kita gunakan ini karena kontainer ya. Paling kelihatan apa ya kalau kontainer itu? Mungkin kita kasih fill button mungkin. Press fill button. Childnya text. Width atau height-nya. Nggak ngaruh. Misalkan apa ya? Mungkin nanti saya coba contohkan lagi yang lebih relevan. Tapi poin saya adalah pada saat kita mau mendefinisikan sebuah dimensi ya atau size, kita bisa panggil kelas yang sudah kita kelas yang sudah kita define sebelumnya. Jadi once L ini tuh misalkan bukan 32 pixel atau mungkin jadi 24, kita cuma merubah di satu tempat ini misalkan. Gitu ya. Jadi nggak merubah di tempat-tempat yang lain. Kayak gitu. Itu masalah dimensi. Terus yang terakhir adalah masalah icon. Nah, icon ini juga kita bisa atomikan gitu ya. Kita bisa tempatkan di satu tempat sehingga nanti bisa bisa kita ganti-ganti di kelas ini aja gitu. Ini contohnya, misalkan kita panggil icon, add icon, email, misalkan gini, nggak bisa tuh. Icon, email, oh ini langsung gini. Kemudian childnya misalkan add icon logout misalkan gini ya. Colornya, nah ini nanti kita bisa mainkan colornya ya. Pakai parameter juga, ini saya belum kasih colornya. Kita panggil app color kita aja, manfaatkan colors white. App color white. Nah ini. Jadi sama kita misalkan logoutnya atau emailnya nggak mau kayak gini, maunya mail biasa gitu ya. Kita nggak usah ngerubah yang di depan, kita rubah di sini aja. Jadi email kayak gini. Itu adalah icon. Nah, demikian seterusnya dari sebuah atom-atom tadi kita bisa ciptakan atau kita kombinasikan menjadi sebuah molekul atau komponen ya. Yang tadi saya sudah contohkan juga, kita bisa buat komponen-komponen kita berdasarkan atom-atom yang sudah kita buat kayak gitu. Demikian pula organisme, template sampai dengan bahkan satu apps tersendiri gitu. Mungkin itu dari saya materinya. Nanti saya akan share PPT-nya ini sekarang aja deh, saya share PPT-nya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Hari untuk
discuss ya, mungkin dari teman-teman yang mau diskusikan. Terima kasih. Kak Hari, silakan. Suaranya kecil Kak Hari. Tes 1, 2, 3. Ah ya. Jadi kalau diperhatikan Flutter ini, Flutter Atomic Design ini itu sangat memudahkan ya. Jadi kita bisa istilahnya membuat modul atau membuat part bagian dari sebuah grand design yang sangat besar. Kemudian nggak semuanya kita ubah gitu ya. Kayak tadi pewarnaan itu ada di satu file aja, itu merubah di semuanya gitu. Bahkan jendela-jendelanya dipindah itu merubah semua. Itu sangat memudahkan kita dalam mendesain aplikasi ya. Betul. Nah, bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak tanya tentang ini juga boleh. Tentang apa, silakan. Silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Atomic Design. Kayaknya semuanya udah punya pengalaman nih dengan sebenarnya dengan Atomic Design, cuman namanya aja yang kurang paham gitu ya. Setelah itu namanya Atomic Design gitu. Jadi eh, baru ngeh yang ini namanya Atomic Design. Padahal sehari-hari mungkin sudah mempraktekkan mungkin ya teman-teman semua ya. Betul. Benar-benar. Sebenarnya nanti kerasanya itu ini sih mungkin kalau yang baru belajar mungkin sebenarnya nggak usah ribet-ribet juga untuk bikin Atomic juga ya. Tapi kalau dalam proses belajar itu coba-coba dulu aja bikin kayak komponen widget-widgetnya. Nanti satu titik teman-teman kalau merasa ini kayaknya gue pernah buat ini deh gitu kan. Terus ini kok kayak ulang-ulang terus sih gue buatnya. Nah di saat itulah teman-teman mungkin harus switch, bukan harus ya, maksudnya akan berpikir bahwa teman-teman harus melakukan atomic design atau sistem desain tadi gitu ya, bahwa gimana caranya supaya nggak melakukan perulangan ya kan. Kalau tadi sistem desain tadi kan salah satu kuncinya adalah mengurangi redundansi gitu ya. Nah terus pada saat pada saat perulangan tadi sudah kita reduce, artinya kita sudah bisa mengurangi effort kita nanti pada saat mau scale up aplikasi kita gitu ya. Itu salah satu juga poin tadi kenapa desain sistem itu juga penting. Di checking juga belum ada yang nanya ya. Sudah paham semua ya. Halo? Guys? Kita cukupkan aja Bang Hendra. Boleh mungkin ada info-info dari SK Academy. Ini Ibu jadi banyak. Ini belum ada info lebih lanjut ya. Kita masih ada masih akan men-share materi-materi atau sharing knowledge tentang webinar gitu ya.
nantinya mungkin teman-teman yang merasa perlu atau ada kebutuhan terkait IT atau web development atau bahasa programan yang lain, silakan aja diramaikan grupnya gitu ya. Jadi biar kami juga bisa cari narasumbernya. Jadi grupnya selama ini belum ramai ya. Nggak apa-apa, itu grup emang dimoderasi, tapi boleh gitu ya, boleh berkomentar gitu. Nggak usah malu-malu. Kalau ditanya mengapa kok baru dari Mobile Academy aja, dari Mobile Development aja gitu ya. Karena Mobile Development itu saat ini animonya masih bagus ya, animonya masih sangat bagus, dan terbukti dari yang mau join WA group itu dan Telegram juga banyak gitu. Jadi Mobile Development itu masih materi yang apa eye catching lah ya. Ya mungkin nanti nextnya juga kayak kemarin ada usul berkaitan dengan polling ya, polling. Jadi teman-teman yang join di grup tuh sebenarnya nanti arahnya kira-kira tuh mau belajar cari tim, cari kerjaan atau gimana, itu juga mungkin nanti kita coba follow up ya ke hari kali ya. Ya, kalau cari kerjaan beberapa pekerjaan ya yang terkait dengan dunia programming atau dunia IT atau dunia mobile development, saya juga sering update di grup Telegram. Di situ juga cukup update ya, itu bukan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang udah lama, itu opportunity yang masih baru ya. Jadi itu pun juga bisa refleksi ya buat kita semua. Kalau kita ingin mengapply satu pekerjaan, kita apakah sudah meet dengan kriteria atau requirement yang diminta oleh company-nya gitu. Jadi kalau misalnya diminta memang hari ini gitu ya, orang IT itu biasanya memang IT Superman gitu ya. Jadi requirement-nya banyak banget gitu. Bisa Java, bisa Python, bisa Flutter, kemudian mengerti tentang API, mengerti tentang query language ya, itu banyak sekali gitu. Padahal kalau misalnya di startup yang besar atau di perusahaan yang sudah mature, itu sebenarnya dipisah-pisah, itu ada orang yang berbeda lagi gitu. Karena misalnya bisnis analis atau desain atau flowchart itu orangnya beda, nggak satu orang semua gitu. Jadi jangan khawatir, di mix and match aja dengan kemampuan diri sendiri. Nah, ini ada pertanyaan Bang Hendra dari Reski. Izin bertanya Mas, berarti Atomic ini sangat cocok digunakan desain pattern singleton. Ya Mas, ini singleton maksudnya apa ya? Bang Hendra ini lebih paham di bahasan ini. Atau Mas Reski boleh nyalain mic, boleh silakan. Pattern singleton itu kayak ini ya, kerangka ya, kerangka desain pattern ya. Ya, kalau yang saya tangkap ya sebenarnya ini bagian dari kita implementasi desain pattern ya. Desain pattern itu banyak sebenarnya. Cuman Atomic Design ini salah satu metodologi untuk kita bisa mencapai desain pattern tadi, gitu kan. Tadi prinsip-prinsipnya udah kita tahu ya, mereduce redundancy, kemudian konsistensi. Kan dengan kita gabungin ke dalam satu klaster sendiri, kita manage kelas itu secara terpusat, pastinya itu menjadi salah satu hal yang bisa kita konsistenkan kan, dari color, tipografi dan sebagainya. Paling gitu Mas Reski.
Ya, Mas Resti ada yang mau ditanya lebih lanjut? Teman-teman open cam aja, open mic aja nggak apa-apa untuk diskusi. Oke, Mas, makasih Mas sudah dijawab. by the way di sini yang sudah apa ngoding mobile lah ya, ngoding mobile setahun gitu ada di sini teman-teman di mobile. Mungkin bisa chat di kolom komentar. Oke, mungkin kalau nggak ada yang didiskusikan lagi, kita cukupkan saja Kak Ari. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Kita cukupkan pertemuan webinar kita SQ Academy dengan pembicara Mahendra Kurniawan terkait Atomic Design in Flutter ya, atau Atomic Design Methodology in Flutter. Ini nanti kita share juga di YouTube-nya Bang Hendra. Silakan diklik subscribe ya, atau silakan di share kalau udah subscribe, di like ya, untuk menyemangati Bang Hendra juga ya, link bikin konten di YouTube-nya. Dari saya, dari SQ Academy, mengucapkan jazakallah khairan katsiran kepada teman-teman semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you.